Selanjutnya, mari kita ikuti bersama amanah pengasuh pesantren Tebu Ireng yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Dengan segala hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Haratul muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, wabil khusus yang saya hormati para dzurriyyah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wabil khusus punya Farida Salahuddin, Dr. Ali Faisal, Ketua Yayasan yang saya hormati, Gus Rizal, Gus Irfan yang saya hormati, Kiai Haji Abdul Hadi, pengasuh Pondok Madrasatul Quran, Gus Bambang Harimurti, sekalian bersama Bunyai. Ini juga ada Bunyai Faisal. Ini tidak di depan, duduknya di belakang. Dan juga yang saya hormati Kakanda Bunyai Hamnah, pengasuh pondok pesantren sebelah. Mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Presidium Nasional Profesor Dr. Masguri Bagri MSI, Sekretaris Sekjen IKPT Pak Kiai Haji Roziki, Bendahara Umum IKPT Dr. Hasanuddin Wahid. Terima kasih, udah banyak disebut tadi, saya nggak menyebutkan lagi, tetapi terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu beliau sedang sibuk, dari kesibukan di mana ini setelah begitu banyak hajat besar, dan alhamdulillah nampaknya hasil yang sangat baik dicapai, dan sekarang ikut hadir di acara IKPT. Alhamdulillah, ini komitmen yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya hormati Ketua Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i, para sesepuh IKPT, jajaran pengurus wilayah, pengurus cabang IKPT, para bunyai, hadirin, hadirat, ada Bu Wila yang saya hormati, banyak terlibat di dalam persiapan acara pada hari ini. Terima kasih kontribusinya, banyak semua yang telah berkontribusi, dan alhamdulillah ini acara berjalan lancar, cukup semarak meriah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada hari ini, pagi ini bermuajahah, bersilaturahim, dan dulu istilahnya itu halal bihalal. Nah, ini kali ini kita di dalam satu forum festival. Ini festival, dan itu memang menunjukkan bahwa di Tebu Ireng ini sampai ke tingkat alumninya itu mengikuti perkembangan zaman halal bihalal, kemudian sudah terlewat, sekarang ini zamannya festival. Walaupun halal bihalal sendiri itu juga masih perlu kita pertahankan nanti pada forum yang berbeda barangkali. Tetapi memang kalau ini kita laksanakan dalam waktu yang cukup lama, 4 hari, karena 19 acara
dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ini memang patut kalau disebut festival karena ini akan melibatkan senior-senior, sesepuh-sesepuh IKPT, sesepuh-sesepuh alumni, dan kemudian kali ini nampak semangat dari yang muda pun ikut juga hadir di tempat ini. Dan ini memang salah satu tujuan dari diadakannya festival silaturahim, itu mengumpul. Kalau dulu kita memaknai yang namanya silaturahim itu kumpul-kumpul, ketemu-ketemu, bergembira, nah kemudian makan bareng. Nah sekarang mungkin maknanya akan berbeda. Ini tidak lain karena belakangan kita mulai menggali apa saja yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Hadratus Syekh. Dari penggalian-penggalian sebetulnya masih banyak sekali yang masih belum mampu kita gali. Nah, kita sedang menggali perjalanan sejarah Harokah Hadratus Syekh, mulai dari pendirian Pondok Tebu Ireng, kemudian bagaimana beliau menghadapi begitu banyak intervensi untuk memecah belah umat Islam. Beliau dengan sangat sabar mempertahankan jangan sampai Islam ini terpecah. Nah, itu nanti satu proses yang sangat panjang. Mulai dari Tebu Ireng, kemudian beliau nuliskan di dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran baru masuk ke Indonesia membawa pemikiran yang bertentangan, sehingga menjadikan umat Islam yang tadinya umat Islam itu hanya mengikuti satu faham ahli sunnah wal jamaah dan satu mazhab Imam Syafi'i, akhirnya terpecah-pecah. Dan itu kemudian ada didirikan organisasi mulai tahun 1905-06, ada Syarikat Islam, ada kemudian Budi Utomo, ada kemudian Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, dan itu kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang berbeda. Dan apa yang kita temukan di dalam warisan tulisan yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Hadratus Syekh adalah bagaimana beliau berusaha supaya umat Islam ini tidak terpecah. Dan alhamdulillah akhirnya beliau dari kondisi umat Islam yang berselisih, yang bertentangan, dan ada perdebatan-perdebatan yang begitu hebat di tahun-tahun 1912 sampai 1926, bahkan kemudian masih berlanjut. Nah, itu beliau akhirnya mampu menyatukan semua itu di tahun 1937 di dalam satu bentuk wadah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Tahun 37 13 organisasi Islam bergabung. Tahun 38 NU dimasukkan ke situ. Jadi kemudian NU bergabung, dan itu hampir semua umat Islam yang ada di Indonesia ini menyatu, dan itu adalah puncak daripada ikhtiar para ulama, para masyayikh, dan saat itu masih banyak aulia ini untuk mencapai bentuk ukhuwah, menyatunya umat Islam yang ada di Indonesia itu. Nah, dari situlah kemudian timbul pemikiran alumni Tebu Ireng. Nah, ini kita tidak ngomong mengenai capaian-capaian, tapi hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Hadratus Syekh. Bagaimana beliau menyatukan umat Islam, sehingga setelah itu kita tahu bahwa anugerah yang begitu besar diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Maka kemudian tahun 45 Indonesia merdeka, di situ tertulis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala
dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi di situ tidak dituliskan dengan perjuangan senjata, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kalau memberikan anugerah terhadap apa? Terhadap ukhuwah. Enggak mungkin kita duduk-duduk diam aja kemudian Allah memberikan anugerah. Tetapi kitalah yang harus merubah kita sendiri. Ini kaum umat muslim mampu menyatu. Nah, itu kemudian menjadi satu kekuatan. Dari situ, nah ini kira-kira 2 tahun yang lalu, ide untuk mereorganisasi IKPT. Wah, ini dari beberapa pertemuan antara beberapa alumni. Saya pikir ini ide pas betul. Jadi akhirnya dengan reorganisasi itu, nah saya lihat Prof. Maskuri yang begitu semangat, nah saya pikir ini jadi ketua cocok ini. Nah, bulan Maret tahun 2022. Jadi sampai sekarang ini masih bulan April, Mei, jadi 2 tahun atau 26 bulan sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah tercapai 16 pengurus wilayah dan 79 pengurus cabang. Itu prestasi. Dan termasuk 3 cabang internasional, Mesir, Mekah, sama Malaysia. Dan mudah-mudahan kita merujuk kepada apa yang ditinggalkan, apa yang sudah dilakukan oleh Hadratus Syekh, bahwa beliau membangun ukhuwah. Itu tujuannya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yuk kita kalau cuma ngumpul-ngumpul aja, itu kemudian kalau nggak ada dananya, ya berat. Nah, oleh karena itu tadi program-program yang disampaikan oleh Profesor Maskuri, nah itu seyogyanya juga bisa nanti bersama-sama dipikirkan agar supaya bisa berhasil, bisa sukses, dan itu memang harus didorong secara bersama-sama. Jadi ini kebersamaan, IKPT itu kebersamaan. Dan apa yang saya baca, apa yang ditinggalin oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau itu memberi catatan apa tujuan dari ukhuwah itu, wa'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, ini apa? Ini satu perintah yang mana sangat suci, dan ini perintah yang begitu indah. Karena kalau dijalanin, ini modalnya itu silaturahim. Nah, kalau dulu kita melihat silaturahim, bisa ketemu sama kawan-kawan, kemudian kita ngobrol-ngobrol, senang-senang, bercanda-bercanda, kemudian makan-makan enak. Nah, ini barangkali nanti kita mulai lagi lah. Kalau ini nanti kita ketemu bahwa ini kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yadullahi ala jamaah. Jadi ini bukan karena saya ada di Tebuireng, saya pengasuh kemudian semua datang, tapi kebetulan di sini ada makam Hadratus Syekh, di sini ada makam Gus Dur, dan itu menjadi perekat, itu masih bisa menjadi satu simbol untuk merekatkan kita semua. Maka oleh karena itu ini layaklah kalau ini memang pertemuan itu ngumpulnya itu ada di Tebuireng. Karena kalau dipindahkan ke tempat lain, di sana nggak ada makamnya Hadratus Syekh. Jadi itu kenapa tetap di sini setiap tahun akhir bulan Syawal, hari Sabtu akhir bulan Syawal diadakan lagi di Tebuireng. Nah, nanti monggo mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan 3 bulan sekali atau apapun. Nanti sama-sama kita ngaji. Nah, saya koriknya nggak apa-apa. Nanti itu untuk menambah keakraban. Karena saya selama ini saya membaca Adabul Alim wal Muta'alim, itu banyak yang masih belum kita pahami.
Sebetulnya banyak sekali yang belum kita pahami dari kitab-kitab yang diwariskan, ditinggalkan oleh Hadratus Syekh itu. Apalagi di sini sekarang kita juga punya satu forum Tebireng Institute. Nah, di situ kita membahas turos-turos yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh, dan sebagian kecil kita paham. Masih banyak lagi yang lain yang belum bisa kita pahami. Nasihat-nasihatnya sangat luar biasa Hadratus Syekh itu. Dan ini mungkin bisa saya sampaikan. Saya menemukan satu kisah yang ditulis di koran Belanda. Nah, ini cerita mengenai Hadratus Syekh memberikan nasihat kepada Bung Karno. Jadi dulu pada bulan Mei ini dimuat di dalam koran Newi Koran tanggal 20 Mei 1947. Ini kira-kira 2 bulan sebelum Hadratus Syekh wafat. Ini Ki Hasyim Asy'ari memberikan beberapa nasihat kepada Bung Karno. Beliau meminta Bung Karno agar menganggap orang yang tua sebagai ayah, orang yang seumuran sebagai saudara, dan orang muda sebagai anaknya. Itu nasihat Hadratus Syekh terhadap Bung Karno. Nah, ini aslinya bahasa Belanda, tapi kalau ini nanti saya nggak bisa, ya ini bahasa Indonesianya yang saya bacakan. Ki Hasyim Asy'ari juga mengingatkan agar selalu menjaga keimanan dan ketakwaan, serta mengatakan bahwa segala kesenangan kecuali kebahagiaan surgawi hanyalah hal-hal yang remeh-temeh, dan bahwa segala musibah jika bukan neraka berarti merupakan suatu keselamatan. Itu saya pantas, kita itu seringkali ada kecelakaan sepeda motor, untung aja ini cuma jarinya yang patah. Nah, ini jarinya patah, untung aja bukan tangannya yang patah. Ini karena memang di sini nasihatnya seperti itu. Jadi kalau itu bukan nanti akhirnya menuju ke neraka, namanya musibah itu tetap keselamatan. Bung Karno menanggapi dengan mengatakan ia telah menerima nasihat yang sangat berharga dari Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau merasa lemah di bawah beban tugas berat dalam menjaga 70 juta jiwa penduduk Indonesia kala itu. Ini di saat-saat sulit itu, nasihat itu sangat mengena kepada Bung Karno. Ini serangan Belanda pada zaman-zaman itu. Jadi kalau kita melihat bobot apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh itu, Bung Karno aja itu orang pemikir hebat, itu merasa bahwa nasihatnya itu sangat bermanfaat pada saat itu untuk mengatasi bagaimana membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini kita ini masih punya banyak sebetulnya. Di perpustakaan itu ada yang komentari, pustakaan itu gudang. Kita masih sedikit sekali yang bisa kita pahami. Karena apa? Saya pikir memang karena beda waktunya, beda masanya. Kira-kira 100 tahun yang lalu tulisannya berbeda, istilah-istilah berbeda, cara memaknai berbeda, menafsirinya berbeda. Tetapi yang terang beliau selalu merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi itu sesuatu yang sangat kuat. Nah, ini juga terjadi bahwa kita itu merasa degradasi, keilmuan kita itu mulai menurun sangat tajam. Hadratus Syekh pada saat mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu kanun asasinya itu adalah ayat-ayat Quran kemudian ditambah dengan hadis-hadis. Sekarang memandang ayat Quran itu kadang-kadang ini terlalu sederhana. Jadi ada degradasi nilai. Kita memandang sesuatu yang luhur karena kita nggak mampu mencapai itu.
Maka ini terlalu sederhana. Padahal kita, ini ada Kiai Tain ini yang ahli tafsir ini, kalau memandang keluhuran ayat-ayat Quran akan berbeda dengan orang-orang awam ini. Apalagi pada saat itu Hadratus Syekh yang nyusun. Ini keluhuran ayat-ayat Quran itu. Jadi kita itu gak mampu dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Hadratus Syekh itu masih menempatkan itu sangat tinggi. Maka sekarang ini ada yang menyatakan kanun asasi itu terlalu sederhana. Apa maknanya untuk kita semuanya? Kita perlu muhasabah secara umum bahwa terjadi penurunan kualitas keilmuan. Sekarang ini saya ingat juga pernah saya ngobrol sama Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair di Lasem. Nah, itu dari pembicaraan itu kemudian terakhir beliau menyampaikan zaman saiki lulusan Azhar itu sarjana Azhar. Zaman biyen lulusan Azhar itu ulama Azhar. Kok ngoten, Mbah? Ya mbuh. Nah, dijawabnya ya mbuh, beliau nggak mau menyampuri urusan itu. Memang ada perubahan yang sangat mendasar. Nah, itulah. Oleh karena itu, di sini alhamdulillah kita masih ada warisan-warisan, termasuk salah satunya warisan itu yang sering saya baca dulu di malam Ahad. Sekarang karena banyak bolos saya di malam Ahad, banyak undangan, akhirnya saya rubah di malam Senin itu adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, kalau menurut saya kitab itu untuk mengasah hati bahwa kita lebih banyak mengasah intelektual. Ini kita rasanya kurang mengasah spiritual. Nah, makanya saya melihat bahwa ini kitab ini ditulis tahun 1925, pada saat itu perpecahan yang sangat-sangat kritis di mulai tahun 1921 sampai 24. Maka kemudian Hadratus Syekh menuliskan Adabul Alim wal Muta'alim untuk memperkuat akidah syariah dari santri-santri, minimal dari santri-santri yang ada di Tebu Ireng ini. Nah, itu mudah-mudahan kita sekarang ini lebih banyak mengasah kecerdasan intelektual ini. Mudah-mudahan ini perlu mengasah lagi kecerdasan spiritual, di mana kita melihat Quran itu, ayat-ayat Quran ini sekedar begitu aja, dan ya kita prihatin sekarang ini terus terang kalau kita mau muhasabah bahwa Quran itu lebih seru dilombakan daripada ditadaburi. Ini suara-suara enak, lomba dikirim, kemudian pulang nanti ini adalah juara pertama lomba Kori di mana. Dan kita harus kembali lagi bahwa keilmuan itu diperkuat, dan itu kalau juga bisa dilakukan adalah melalui IKPT ini bersama-sama, karena itu ayatullahi ala jamaah. Jadi apa yang dibahas kemudian nanti dijadikan halaqah. Dan saya tadi Profesor Maskuri usul ada saat-saat ini, monggo saya walaupun pas-pasan tapi ya kita jalan aja, nanti lama-lama insya Allah akan bertambah juga nantinya. Dan sebagaimana apa yang dipesankan oleh Hadratus Syekh juga, beliau menuliskan la khaira fi ummatin idza kana abnauha juhala'a wa la yasluhu ummatun illa bi ilmi. Jadi memang kalau kita meninggalkan dzurriyyah abnahu jula'a itu bodoh, jadi tidak ada kebaikan bagi umat ini. Dan hanya dengan ilmulah kesuksesan itu bisa dicapai, dan dengan ilmulah ukhuwah itu juga bisa menjadikan satu kekuatan. Itu yang dilakukan oleh Hadratus Syekh. Dan sekarang ini
kita banyak berkurang kualitas mengenai keilmuan itu. Nah ini kita sama-sama berpikir, karena saya bicara dengan alumni Tebu Ireng yang insya Allah modalnya sudah cukup banyak, tinggal kita memotivasi lagi, kita mengingatkan lagi bahwa modal-modal itu adalah baik, sangat baik untuk digunakan di dalam kebersamaan, membangun ukhuwah. Nah ini ukhuwah itulah karena yatullah ala jamaah. Jadi kalau sekarang ini luar biasa, perbedaan-perbedaan disampaikan melalui media sosial. Belakangan saya melihat banyak sekali perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, bahkan sampai nasab-nasab pun juga begitu serunya dibahas di dalam media sosial. Saya pikir saya nggak bisa memahami dasarnya apa. Nah ini kemudian saya kemarin acara halal bihalal di Kebumen. Di dalam acara dialog ada satu orang tanya, bagaimana menurut pendapat panjenengan mengenai nasab ini? Nah, saya baru mikir, ini kenapa jadi begitu populer perbedaan, begitu populernya pembahasan ini. Nah, tapi yang terpikir sama saya bukan soal perbedaan nasab. Ada berita-berita yang hilang. Saya cari-cari berita mengenai Israel dan Palestina, nggak ada. Yang tadinya begitu banyak berita-berita mengenai itu, begitu sekarang itu nasab itu merajai berita-berita yang ada di YouTube. Berita mengenai perang Israel, mengenai Palestina hampir habis. Dan itu sebagaimana di sini juga saya bikin tulisan kunut nazilah di depan pengimaman, ya karena emang sibuk ngomongin nasab jadi nggak menarik itu kunut nazilah. Jadi kita harus paham betul apa yang terjadi, dan kita harus paham betul bahwa kita berkumpul membangun ukhuwah itu dengan niat juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Khadratul Syekh. Nah mudah-mudahan ini semangat beliau, mudah-mudahan ini dengan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Khadratul Syekh ini, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini kita menjadi kegiatan menjadi apa? Menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.